Halo rekan-rekan Begal Naik Kelas, kembali lagi di video tutorial kali ini. Saya akan membahas kasus yang cukup unik, yaitu pada mobil Nissan X-Trail T32, indikator status dari transmisi yang biasa kita lihat di dashboard, yang ada PRND, itu hilang setelah melakukan proses penggantian ECU TCM yang tanda kutip prosedurnya salah. Dan di video ini saya akan memberikan bagaimana sih seharusnya melakukan proses penggantian ECU TCM yang benar, dan yang kedua bagaimana kita mengatasi permasalahan jika sudah telanjur indikator P di dashboard itu hilang karena salahnya prosedur ketika melakukan penggantian ECU TCM. Nah, di sini saya akan memperlihatkan video. Ini posisi mobil di P, dan kalau rekan-rekan bisa lihat di sini di sebelahnya odometer itu seharusnya ada status indikator dari posisi transmisi. Jadi ada P, R, N, D, ini semua harusnya ada di sini ditunjukkan. Cuma di kasus ini karena prosedur penggantiannya itu salah, penggantian ECU-nya salah, sehingga menyebabkan status ini itu hilang. Seperti itu. Dan efeknya juga ketika mobil ini dijalankan, RPM-nya jauh lebih tinggi, proses penggantian giginya itu menjadi kasar. Jadi nggak normal lah pada intinya, jadi nggak normal transmisinya itu. Ini cukup menarik. Kenapa sih kok bisa kasus ini terjadi? Yang pertama, ketika kita melakukan penggantian ECU TCM untuk mobil Nissan X-Trail T32, dan sebenarnya banyak dari grup Nissan itu proses penggantian ECU TCM-nya itu sama. Jadi yang pertama adalah kita harus melakukan read terlebih dahulu dari IP karakteristik dari ECU yang lama, kemudian kita pindahkan ECU yang baru, kemudian kita melakukan erase kalibrasi data di ECU yang baru untuk memastikan itu kosong, sudah tidak data kalibrasinya tuh benar-benar kosong. Kemudian kita pindahkan dengan melakukan write di ECU yang baru. Jadi kita ambil IP karakteristiknya dari ECU yang lama, kemudian kita erase ECU yang baru, kemudian kita masukkan write IP karakteristik di ECU yang baru. Dan kasus ini terjadi ketika kita tidak melakukan proses read terlebih dahulu. Jadi langsung kita lakukan erase. Jadi yang ECU yang lama yang seharusnya dilakukan read, di kasus ini salah satu klien kami bukan melakukan read, malah melakukan erase di ECU yang lama. Alhasil tidak ada data yang bisa dipindahkan ke ECU yang baru. Sehingga ketika ECU yang baru dipasang, itu terjadilah seperti ini, kayak gitu. Dan untuk mengatasinya, ini kami coba untuk menggunakan ECU TCM untuk mobil yang sama. Jadi kebetulan di bengkel itu ada mobil yang identik. Jadi kita pinjamkan ECU TCM-nya, kita pasangkan ke mobil ini, kemudian kita lakukan read IP karakteristik, kemudian dengan posisi kunci kontak on, masih tetap on, kita cabut ECU TCM-nya, kemudian kita pasangkan ECU yang baru, dan kita proses write. Nah, ingat, ini sangat penting untuk tetap kunci kontaknya tetap on, karena ketika kita off, maka data dan kita keluar dari menu diagnostik, maka tablet diagnostik rekan-rekan itu akan menghapus data yang tadi sudah di read. Jadi ketika mau melakukan writing, datanya tidak terbaca atau datanya sudah hilang, seperti itu. Oke, saya akan perlihatkan bagaimana step by step-nya menggunakan tablet Masisis untuk melakukan prosedur ini. Oke, pertama kita pilih Nissan, kemudian kita pilih manual selection dan pilih Far East. Kemudian kita nanti akan pilih X-Trail di samping, dan nanti kita pilih T32. Oke, kita pilih tahun 2014 ke atas. Oke, ini ada pilihannya. Nah, kita langsung masuk ke diagnosis.
Karena kita sudah mau melakukan prosedur yang spesifik, kita langsung masuk ke control unit dari transmisi. Dan di sini kita bisa langsung pilih ke menu special function. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah menu di dalam special function Nissan. Di sini terdapat banyak sekali menu, dan yang klien kami lakukan salah prosedurnya adalah melakukan erase calibration data di ECU yang lama. Seharusnya dia melakukan read IP karakteristik TCM, kemudian erase-nya di ECU yang baru kemudian lakukan write IP karakteristik di ECU yang baru. Dan itu prosesnya kunci kontaknya semuanya tetap on. Jadi proses penggantian TCM, ECU TCM itu tidak boleh kunci kontak off. Oke, ini kita lakukan read IP karakteristik dulu. Nah, di sini ECU yang saya pasangkan adalah ECU dari mobil yang lain yang identik. Jadi saya pinjam ECU TCM-nya terlebih dahulu sebentar, kemudian kita pasangkan. Di sini juga ada informasi bahwa fungsi ini hanya dilakukan ketika rekan-rekan ingin melakukan penggantian TCM. Dan data TCM ini akan direcord di diagnostic tool. Jadi data yang tersimpan di TCM akan disimpan di diagnostic tool. Diagnostic tool di Autel, seperti itu. Untuk melakukannya kita tinggal klik start. Nah, prosesnya sangat singkat. Ini data sudah selesai, kemudian lakukan writing data. Di sini kita tetap kunci kontak on. ECU TCM-nya kita lepas yang lama atau yang kita pinjam dari mobil lain, kemudian kita masukkan ke mobil ini, kemudian kita pilih write. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kunci kontaknya tetap on, jangan di off kan, seperti itu. Kemudian setelah kita pasangkan ECU TCM yang baru, nah di sini kita ada lihat di dalam menu write IP karakteristik replacement TCM ada informasi di mana fungsi ini juga digunakan untuk ketika proses penggantian TCM. Dan kita melakukan penulisan data IP karakteristik yang mana data tersebut sudah tersimpan terlebih dahulu di diagnostic tool, seperti itu. Oke, kemudian kita disuruh untuk klik start. Oke, kita klik start. Nah, di sini ada dua pilihan, write with save data. Artinya kita melakukan writing menggunakan data yang sudah kita save di diagnostic tool, atau kita melakukan input secara manually. Di sini kita prosesnya menggunakan data yang sudah kita simpan di ECU. Di diagnostic tool. Kita pilih yang kiri. Kemudian di sini kita kunci kontak on, engine-nya off. Kemudian save record data, proceed with writing the stored data. Di sini data yang kita simpan sudah ditemukan untuk mobil ini. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan writing data yang sudah tersimpan. Oke, kita klik OK. Nah, di sini data writing sudah selesai sepenuhnya. Jadi kita sudah mengambil data dari ECU TCM yang lama. Di kasus ini seharusnya ECU TCM yang lama, tapi karena terlanjur terhapus, kita mengambil dari mobil yang lain yang identik, yang kalau bisa sama tipe dan tahunnya. Seperti itu. Kemudian kita pindahkan ke ECU TCM yang baru. Nah, oke, prosesnya di sini sudah selesai, dan kita bisa lihat apa yang terjadi setelah proses ini sudah selesai. Oke, nah di sini kita bisa lihat yang tadi awalnya status indikator P atau indikator transmisi ini hilang. Sekarang setelah dilakukan proses read dan write IP karakteristik data TCM itu sekarang sudah muncul seperti itu.
Oke. Kita coba start mobilnya. Oke, RPM-nya juga menjadi normal dan indikatornya tetap muncul seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Jika rekan-rekan ada kasus-kasus yang menarik yang membutuhkan bantuan dari tim Technical Support MediaTek, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Dan jika kasus ini memang sebelumnya belum pernah kita tangani, kita akan melakukan proses record seperti ini. Kemudian kita akan bikinkan video review lah setelah kita bisa memperbaiki, atau at least kita bisa membantu memperbaiki. Kemudian kita akan share di dalam playlist dari masing-masing YouTube channel MediaTek. Jadi misalnya kali ini menggunakan alat diagnostik Autel, jadi kita masukkan video ini ke dalam playlistnya Autel Diagnostik. Nanti ada kasus lain, misalnya berhubungan dengan immobilizer dan menggunakan alat immobilizer, kita akan masukkannya di playlist yang berhubungan, seperti itu. Oke, saksikan terus video-video di playlist MediaTek, di YouTube channel MediaTek. Jika rekan-rekan ada masukan atau ada request, bisa hubungi kami atau sekedar tulis di kolom komentar di video apapun yang kami akan baca. Dan jangan lupa bengkel naik kelas MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas MediaTek.